Selanjutnya mengenai tarif pajak penghasilan. Nah, tarif pajak penghasilan pasal 17 orang pribadi 2009 atau disebut tarif umum. Nah, inilah tarif pajak penghasilan untuk orang pribadi yang berlaku sampai saat ini ya. Jadi dari tahun 2009 sampai sekarang masih seperti ini tarifnya. Ada 4 lapisan tarif penghasilan dan tarifnya ya. Dari 0 sampai dengan 50 juta itu tarifnya 5%. Di atas 50 juta sampai 250 juta 15%. Di atas 250 juta sampai 500 juta 25%. Dan di atas 500 juta itu 30%. Bersifat progresif ya. Artinya di sini tidak menentukan dari salah satu lapisan di atas ya. Misalkan penghasilannya 600 juta. Ya udah berarti masuk kategori lapisan keempat 30%. Nah, bukan seperti itu, tapi pengenaan ini semua lapisannya. Jadi bisa berkali-kali ya kalau sederhananya gitu. Misalkan penghasilannya 60 juta nih. Nah, penghasilan di sini penghasilan kena pajak ya. Artinya yang sudah penghasilan neto, yang penghasilan bruto sudah dikurang biaya segala macam, penghasilan neto terus udah dikurangin PTKP ya. Ketemu kan penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajaknya inilah yang dikenakan tarif pajak penghasilan ini. Nah, misalkan tadi ya wajib pajak orang pribadi, ketemu penghasilan kena pajaknya 60 juta. Nah, bukan berarti dia cuma kena yang lapisan kedua 15%, karena kan kategorinya 50 juta sampai 250 juta ya. Bukan, tapi karena ini bersifat progresif, artinya tiap lapisan itu bisa dikenakan. Jadi, kalau kasusnya tadi 60 juta, maka tarif yang akan dikenakan adalah penghasilan dia sampai 50 juta itu dikenakan 5%. Nah, sisanya karena 60 juta ya tinggal 10 juta lagi. Nah, 10 jutanya lagi itu dikenakan tarif lapisan kedua 15% gitu. Itu sifat progresif tuh kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, contohnya seperti ini nih. Dicontohkan misalkan kita sudah menghitung nih ya, penghasilan brutonya berapa, terus sudah dikurangi biaya, terus sudah dikurangi PTKP. Nah, nanti keluarlah penghasilan kena pajak nih. Misalkan setelah dihitung-hitung tadi keluar penghasilan kena pajaknya 600 juta. Nah, inilah kan yang dijadikan dasar pengenaan pajak penghasilan 600 juta ini. Nah, 600 juta ini akan dikalikan tarif umum. Nah, bukan berarti 600 juta hanya dikenakan lapisan keempat karena statusnya lebih dari 500 juta, tapi 600 juta ini dikenakan semua lapisannya. Jadi rinciannya seperti ini. Nah, dari 600 juta, 0 sampai 50 jutanya itu kan masuk lapisan pertama, maka 50 jutanya dikenakan tarif 5%, ketemulah 2.500.000. Nah, masih ada sisanya kan 550 juta nih yang belum dikenakan tarif ya, karena baru diambil 50 juta ya kan. Udah diambil 50 juta yang dikenakan tarif pajak penghasilan. Nah, untuk mencapai lapisan kedua ke angka 250 juta. Nah, tadi 50 juta nih, butuh 200 juta lagi. Karena tadi masih ada sisa 550 juta, diambil 200 jutanya untuk dikenakan di lapisan kedua, yaitu 200 juta dikali 15%, hasilnya 30 juta. Nah, yang penghasilan kena pajak yang sudah dikenakan tarif itu baru 50 plus 200 ya ceritanya. 250. Masih ada 350 juta lagi yang belum dikenakan tarif. Nah, maka masuk ke lapisan ketiga. Lapisan ketiganya itu 250 sampai 500 juta ya. Nah, buat ketemu angka 500 juta, tadi kan sudah kena pajak tarif pajak tuh 250 juta. Nah, buat ketemu angka 500 juta di maksimal lapisan ketiga butuh 250 juta lagi. Nah, sisanya tadi masih 350 juta. Maka 250 jutanya masuk ke lapisan ketiga. Sehingga 250 juta kena 25%. Hasilnya 62.500.000. Nah, dari penghasilan tadi yang sudah dikenakan tarif itu baru 50 tambah 200 tambah 250. Baru 500 juta kan. Masih ada sisa 100 juta. Nah,
Sisa 100 jutanya lagi nih masuk ke lapisan keempat, yaitu 30% di atas 500 juta ya. Jadi 30% kali 100 juta, hasilnya 30 juta. Nah, maka PPh terhutangnya nanti di total tuh, yang kena lapisan 1 berapa, kena lapisan 2 berapa, kena lapisan 3 berapa, dan lapisan 4 berapa. Nah, karena kasus ini 600 juta, artinya lebih dari 500 juta, maka semua lapisannya kena ya. Yang lapisan pertama kena 5%, dapat 2.500.000, lapisan keduanya dapat 30 juta, lapisan ketiga 62.500.000, dan lapisan keempat 30 juta. Totalnya PPh terutang 125 juta ya. Jadi jika kondisinya si wajib pajak orang pribadi tersebut punya penghasilan kena pajak 600 juta, maka PPh terutangnya adalah 125 juta, atau pajak penghasilannya itu 125 juta. Ini hitungannya per tahun ya, maksudnya ini sudah hitungan 1 tahun gitu. Nah, kalau tarif pajak penghasilan wajib pajak yang badan itu pada tahun 2008 itu diberlakukan tarif progresif juga ya, seperti ini. 50 juta kena tarif 10%, 50 juta sampai 100 juta 15%, dan di atas 100 juta 30%. Nah, pada tahun 2009 diubah tuh menjadi tarif tunggal sebesar 28%. Jadi nggak pakai lapisan-lapisan. Jadi penghasilan kena pajak si badan ini langsung dikenakan 28%. Berapa? Itulah PPh terhutangnya. Nah, terakhir pembaruannya 2010, itu tarif tunggal yang tadi 28% dirubah menjadi 25%. Nah, inilah yang berlaku sampai saat ini ya, sampai sekarang. Jadi kalau untuk badan tarifnya tarif tunggal, tadi bukan pakai tarif yang sebelumnya. Sebelumnya itu hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi kalau badan pakai yang 25%. Jadi nanti setelah ditotal omset dikurangi biaya, dikurangi kerugian tahun sebelumnya segala macam. Nah, ketemulah penghasilan neto. Nah, penghasilan neto ini kalau badan kan nggak dikurangi PTKP, sehingga penghasilan neto itu jadi penghasilan kena pajak atau DPP PPh. Nah, penghasilan kena pajak itu langsung dikali 25%. Nanti ketemulah PPh terutang dari wajib pajak badan.